갚으면 다 뒤지는 거야. 어? Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Kali ini Mimin akan melanjutkan series Weak Hero Class 1. Dan yang akan Mimin bahas kali ini merupakan episode terakhir dari series Weak Hero Class 1, yaitu episode 7 dan 8. Tapi sebelum masuk ke alur ceritanya, Mimin ingatkan, jangan lupa cari tempat ternyaman untuk rebahan, tentunya untuk para kaum rebaners. Oke, mari kita bahas alur cerita filmnya. Episode 7 dimulai setelah kejadian itu Siun mengalami luka di sekujur tubuhnya. Siun juga menyuruh Yongyi tidak mengatakan kejadian ini kepada Suho. Setelah siuman, Siun menelpon Bum Seok yang menyuruhnya berhenti melakukan ini kepada Suho. Siun yang berada di rumah sakit tiba-tiba teringat akan masa lalunya ketika kedua orang tuanya bertengkar. Scene beralih di mana sekretaris ayah dari Bum Seok yang menyuruh pengawal yang berada di rumah untuk menjaga Bum Seok supaya tidak keluar dari rumah karena ayahnya yang sedang melakukan sesuatu yang sangat penting. Scene beralih di mana Suho yang baru bangun, Suho yang menyadari kalau ada sesuatu yang tidak diketahuinya karena Siun yang sudah tidak masuk beberapa hari ini. Setelah pulang sekolah, Suho menghampiri Yongyi yang sedang bekerja, tapi tidak menerima jawaban apa-apa. Malamnya Suho memutuskan ke rumah Siun, dan tidak ada yang membuka pintunya. 어제 미안. Keesokan harinya, Suho yang sudah mengetahui siapa yang membuatnya kecelakaan, langsung memperingati Taihon dan Yongchan untuk mengganti rugi. Singkat cerita, Taihon dan teman-teman sedang membicarakan Siun yang terluka parah. Mereka yang sedang berbicara di loteng atas, tanpa sadar dipergoki oleh Suho, yang langsung menghajar mereka semua. Setelah itu, Suho menghampiri Yongyi, yang langsung to the point, dan menanyakan Siun berada di rumah sakit mana. Yongyi mengatakan, Siun pulang hari ini. Yongyi juga memperingati Suho untuk tidak memberitahu kalau dia sudah tahu kejadian itu kepada Siun. Singkat cerita, Suho sudah sampai di rumah Siun, yang langsung menanyakan keadaan Siun. Dan tanpa sengaja dia juga melihat luka yang ada di tangan Siun. Setelah itu Suho pergi meninggalkan Siun. Di tempat lain, Bum Seok yang kembali dipukuli ayah angkatnya karena kejadian pengeroyokan yang bisa menyoreng nama baiknya. Setelah itu Bum Seok pergi menggunakan taksi dan mendapat SMS dari Suho yang memperingatinya. 태어났어 오늘. Scene beralih di mana Suho yang sedang menyiksa Yeonbin untuk mengetahui di mana Bum Seok. Tiba-tiba Suho ditelepon oleh Bum Seok yang tidak mengatakan apa-apa. Setelah itu Bum Seok menelpon Woyung untuk bersiap melawan Suho. Suho yang menerima lokasi langsung datang menghampiri mereka. Di tempat lain, Yongyi menghubungi Siun dan mengatakan Suho sudah mengetahui semuanya dan tidak bisa dihubungi. Siun yang mendengar hal itu dengan cepat mencari Suho. Scene kembali di mana Suho yang marah kepada Bum Seok karena kejadian yang dialami oleh Siun.
Suho berusaha menyuruh Bong Seok untuk meminta maaf, tapi Bong Seok menolaknya, yang membuat Suho memukulnya. Singkat cerita, sebelum menghadapi Woyung, Suho pemanasan dengan memukuli Taihon dan teman-temannya. Setelah selesai, mereka pun bertarung dengan sengit, yang tentu saja didominasi oleh Suho. Tapi di tengah pertarungan, Suho dicurangi oleh Taihon, yang membuat Suho lengah, yang langsung diserang oleh Woyung yang tidak ingin meninggalkan kesempatan. Suho yang sudah setengah sadar disiksa membabi buta oleh Bong Seok, Taihon, dan Yongchan. Tapi tak lama sekretaris ayah Bong Seok datang, yang menyuruh Bong Seok untuk pulang. Yongchan yang berhenti memukuli Suho merasakan tidak ada tanda-tanda kalau Suho bernapas, membuatnya akan kabur. Tapi ditahan oleh sekretaris yang mengatakan, kalau kalian kabur akan memperunyam masalah. Bong Seok yang melihat Suho yang sudah sekarat atau setengah mati, baru menyesalinya. Di tempat lain, Siyun dan Yonggi yang tidak berhasil menemukan keberadaan Suho di mana. 만소 잡자. 나 걔한테 사과할 거 없는데. Karena kejadian itu, Suho dibawa ke rumah sakit untuk mengecek keadaannya yang sedang sekarat. Di sisi lain, sekretaris dengan pintar menjawab chat dari Siyun dan mengatakan kalau Suho sedang berolahraga. Setelah itu, dia mengembalikan telepon Suho ke kantongnya. Scene beralih di mana Bong Seok yang akan pindah ke Filipina oleh ayah angkatnya. Keesokan harinya, Siyun yang datang ke sekolah tidak menemukan Suho di kelas dan hanya mendapatkan pesan kemarin yang mengatakan dia sedang berolahraga. Tapi tiba-tiba Siyun mendapat kabar dari Yonggi kalau Suho berada di rumah sakit dan dalam keadaan yang sekarat. Setelah mendengar itu, Siyun pergi ke rumah sakit untuk melihat keadaan Suho. 죽여버릴 거야, 이 개새끼야. Siyun yang masuk ke ruangan Suho tiba-tiba saja menangis karena melihat keadaan Suho yang sangat memprihatinkan. Keesokan harinya, Siyun keluar dari ruangan Suho dan menyuruh Yonggi untuk menjaganya. Di tempat lain, Bong Seok menanyakan keadaan Suho kepada sekretaris yang berada di rumahnya, dan dia menjawab Suho masih hidup. Scene beralih di mana Siyun yang pergi ke sekolah Yeonbin dan langsung menyerangnya. Setelah itu, Siyun menanyakan keberadaan Woyung di mana. Yongbin pun menjawabnya, dia berada di gym, dan melihatkan video kepada Siyun kalau ini adalah ulah dari Bong Seok. Di tempat lain, Bong Seok dan ayahnya yang akan mengurus surat pindah tiba-tiba dihadang ketika ingin pergi oleh Yonggi yang marah-marah karena ulah dari Bong Seok. Bong Seok yang berhasil keluar dari mobil mengatakan kalau penyebab semua ini karena Yonggi yang tiba-tiba berada di pertemanan mereka. Setelah itu, Bong Seok pergi meninggalkan Yonggi. Scene beralih di mana terlihat Siyun yang akan menyerang Woyung. Tapi sudah dipastikan Siyun yang sangat sulit melawan Woyung yang memiliki basic ilmu bela diri. Tapi karena kepintaran membaca situasi, Siyun bisa mencederai kaki Woyung dengan menggunakan barbel yang berada di gym. 촬영비 몇 번인지 알아? 잘 지냈다고 너 오기 전에. 그리고 나서 그냥 막 존나게 그냥 막
Scene kembali di mana terlihat Boomshok yang masuk untuk terakhir kalinya. Di tempat lain, Siun juga sudah sampai di sekolah setelah menghabisi Woyung di tempat gym. Sesampainya di kelas, Siun langsung menyerang Taihon dan Yongchan dengan alat pemadam yang membuat mereka pingsan di depan murid dan guru yang berada di kelas. Dan untuk terakhir kalinya, Siun hanya melempar Boomshok. Setelah itu, Siun yang keluar dari kelas bertemu dengan ayah Boomshok dan para guru yang mencoba menghadang Siun, tapi tidak berhasil karena Siun yang sudah di luar kendalinya. Singkat cerita, Siun sampai di ruangan Suho dan berhalusinasi kalau Suho sudah sadar dan berbicara dengannya. Tapi setelah itu Siun tersadar dan menyadari Suho yang masih dalam keadaan kritis. Karena kejadian ini, Boomshok pergi dikirim ke luar negeri oleh ayah angkatnya. Sedangkan Yongyi pergi menghilang setelah meminta maaf kepada Siun karena merasa bersalah akan kejadian yang menimpa Suho dan menganggap kalau dia adalah penyebab semua kejadian ini. Scene beralih di mana ayah Boomshok yang ingin mengirim Siun ke panti asuhan remaja, tapi tidak jadi karena Siun yang memiliki barang bukti di mana Boomshok yang sedang memukuli Suho. Tapi tetap saja ayah Boomshok memastikan tidak ada sekolah di Seoul yang akan menerima Siun. Karena hal itu, Siun pergi ke SMA Yunjan bersama ayah ibunya, yang hanya satu-satunya sekolah yang menerima Siun. Terlihat Siun yang diantar oleh ayah dan ibunya ke sekolah baru. Siun juga menolak ayah dan ibunya ikut masuk ke sekolah barunya. Singkat cerita, setelah Siun masuk, terlihat suasana kelas yang seperti neraka. Siun yang masuk langsung diganggu oleh calon anggota yang akan masuk ke asosiasi gangster yang bernama Kang Woyung. Tapi tentu saja bisa dengan cepat dikalahkan oleh Siun yang sudah mahir dalam berkelahi. Dan disinilah awal mula julukan ular putih Yunjan yang ada di dalam webtoon. Di akhir kita diperlihatkan seseorang yang menerima laporan soal Siun yang berhasil mengalahkan calon anggota asosiasi gangster. 연장고등학교만이 나를 받아주었다. 저 혼자 갈게요. 아 왔잖아. 시훈아 저기 앉아. 였던 강호영을 잡았다고 하네.